Dalam negara demokratis yang sehat, keabsahan ijazah presiden adalah urusan publik, bukan lagi urusan privat. Apalagi jika dokumen itu digunakan sebagai dasar pencalonan jabatan tertinggi di Republik ini. Namun, sejak kontroversi ijazah Presiden Joko Widodo mencuat ke publik, berbagai pihak justru berusaha mengaburkan makna keaslian dengan dalih-dalih yang seolah sahih. Puncaknya, Mabes Polri pernah menyatakan bahwa ijazah Jokowi identik dengan 3 ijazah lainnya tanpa pernah menunjukkan dokumen asli. Lantas, bisakah negara menyimpulkan keaslian hanya dari fotokopi? Mari sama-sama kita bahas masalahnya dengan tuntas dan lengkap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak D Channel. Kali ini kita akan membahas ijazah Jokowi dan uji forensik, membongkar kesimpulan tanpa dokumen asli. Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh pernyataan sejumlah pejabat dan institusi yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi telah diuji secara forensik oleh Mabes Polri, dan hasilnya menyebutkan bahwa ijazah tersebut identik dengan 3 ijazah lain keluaran tahun yang sama. Namun, dari berbagai laporan yang beredar, semua dokumen yang dibandingkan adalah salinan fotokopi. Tidak ada bukti atau pernyataan resmi bahwa dokumen asli milik Jokowi pernah diperiksa secara fisik oleh ahli forensik. Dalam dunia ilmu forensik dokumen, ada prinsip yang tidak terbantahkan. Keaslian hanya bisa dibuktikan dengan memeriksa dokumen asli. Bagaimana halnya jika dengan fotokopi? Maka fotokopi tidak bisa dianalisis tintanya. Fotokopi tidak menunjukkan tekanan tangan saat menandatangani. Fotokopi tidak memuat embos atau cap basah. Dan fotokopi tidak bisa diuji watermark dan jenis kertasnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut, jika Mabes Polri menyimpulkan bahwa ijazah itu asli hanya dengan fotokopinya mirip dengan fotokopi yang lain, maka kesimpulan yang diambil itu adalah cacat secara ilmiah dan menyesatkan publik. Dalam hukum Indonesia, terutama tercantum dalam KUHP pasal 184 dan hukum acara perdata yang menyatakan bahwa alat bukti surat harus asli atau disahkan oleh lembaga yang resmi. Fotokopi hanya sah jika disertai dengan legalisasi dan verifikasi ke dokumen aslinya. Ahli forensik hanya dapat memberikan kesimpulan otentik jika memeriksa dokumen asli. Jika uji hanya pada fotokopi, maka tidak bisa menyimpulkan bahwa dokumen ini benar-benar diterbitkan oleh institusi resmi. Tidak bisa menyimpulkan atau menyatakan dokumen ini bukan hasil dari rekayasa. Dengan kata lain, fotokopi plus fotokopi hasilnya bukan bukti keaslian. Pernyataan identik dari institusi sekelas Mabes Polri bisa sangat berbahaya jika tidak berbasis uji ilmiah yang sah. Ini bisa menimbulkan pertanyaan serius. Apakah ada upaya menutupi potensi pemalsuan? Apakah Mabes Polri telah menjadi alat politik?
dan mengapa negara tidak bersedia membuka dokumen asli secara transparan kepada publik. Disinilah Komisi Informasi Pusat atau KIP punya peran krusial. Jika ijazah Jokowi sudah dimohonkan secara resmi dan diputus sebagai informasi publik, dokumen asli harus dibuka dan diuji ulang. Masyarakat sipil, akademisi, dan media independen berhak mendesak uji ulang forensik atas dokumen ijazah asli Jokowi, agar masalah ijazah yang telah menguras tenaga, pikiran, dan finansial anak bangsa ini semakin berlarut-larut yang tidak menemukan ujung. Maka solusi yang fair dan konstitusional adalah: pertama, Komisi Informasi Publik memerintahkan kepada UGM, KPU, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka dokumen asli. Kedua, dokumen tersebut diuji di laboratorium netral atau bersama ahli dari berbagai pihak. Ketiga, hasilnya diumumkan secara terbuka untuk publik, bukan lewat klaim satu arah. Dalam negara yang demokrasi, legitimasi tidak dibangun atas narasi, tapi atas fakta yang bisa diverifikasi. Ijazah seorang presiden bukan soal pribadi, tapi soal otoritas konstitusional. Jika benar asli, maka tidak ada alasan untuk menolak uji publik. Tapi jika terus-menerus berlindung di balik fotokopi dan klaim identik, publik berhak curiga. Ada yang disembunyikan dari sejarah Republik ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda suka, silahkan like. Dan jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe jika Anda ingin terus melihat video-video selanjutnya di channel ini.